di kelas manajemen proyek. Saya record dulu. Record. Kita share saja dulu materinya. Bisa dilihat ya materinya. Halo, bisa dilihat materinya? Bisa Pak, bisa Pak. Sudah ya? Ya oke, karena kita online ini agak beda, jadi saya harus bertanya dulu supaya saya tidak berbicara sendiri. Mata kuliah ini adalah manajemen proyek. Pengajarnya adalah saya sama Prof. Sila Dharma. Nanti setelah UTS mungkin Prof. Sila bisa mengajar, kalau tidak mungkin saya yang akan lanjutkan. Biasanya saya melanjutkan sampai selesai. Di dalam pertama kali kita harus perkenalkan dulu. Jadi kontrak perkuliahan kita, jadi Anda sudah biasa, nama di Webex adalah ada NIM, ada nama lengkap. Jadi ini adalah menggampangkan nanti saya melaporkan ke bagian akademik, siapa-siapa saja yang hadir dan tidak hadir. Tapi sebagai klarifikasi, saya sudah tugaskan kormanya untuk mencatat yang tidak hadir dengan alasan apa gitu. Jadi kalau misalnya tidak ada alasan, berarti dia alpa gitu, perjanjian kita. Nanti ini akan saya laporkan yang tidak hadir, terutama itu ke bagian akademik lewat Google Form-nya nanti. Jadi Anda harus mengikuti perkuliahan ini dengan baik dari awal sampai akhir. Nanti saya juga akan klarifikasi atau cek juga di Webex-nya, karena Webex juga merekam pesertanya berapa menit Anda mengikuti perkuliahan ini, apakah sampai akhir atau hanya sebentar saja. Berarti ya kemarin bisa dicek. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi saya sudah share ke Anda adalah rencana pembelajaran semester atau RPS yang sudah saya share, sudah saya rencanakan materi-materi apa saja yang akan diberikan di mata kuliah manajemen proyek ini. Karena ini adalah 3 SKS, sebenarnya ada praktikum atau praktikum ya sebenarnya. Dan praktikum untuk saya itu saya ganti dengan tugas-tugas nanti, beberapa tugas nanti saya akan berikan pada akhir perkuliahan. Kemudian saya rekap nanti nilainya dan bobot penilaiannya itu adalah kehadiran Anda akan ada 5%. Nah ini biasanya dicatat dari bagian akademik, itu di dalam MSU sudah otomatis, jadi yang menginput adalah bagian akademiknya. Jadi kehadiran Anda harus dinilai 5%. Kemudian ada ujian tengah semester, itu 20%, ujian akhir semester 20%, dan tugas-tugas 55%. Nah ini akan mencakup, nanti nilai adalah 100%. Seperti pengalaman sebelumnya, saya tidak mau menerima komplain setelah nilai itu keluar, ya nilai itu input itu keluar. Jadi di dalam UTS maupun UAS maupun tugas-tugas itu akan ada instruksionalnya bahwa Anda harus mengumpulkan tepat waktu. Jadi kalau tidak pada saat yang ditentukan Anda mengumpul, saya anggap tidak ikut UTS atau UAS ataupun tidak mengumpulkan tugas. Nah jangan nanti setelah Anda keluar nilainya baru Anda komplain atau mungkin menuntut dosen yang tidak transparansi dan sebagainya. Tidak ada di dalam sistem perkuliahan kita, ya, tidak transparan. Cuman masalahnya penjelasannya seperti apa. Seperti semester lalu itu ada yang menuntut mahasiswa transparansi.
Nah, saya undang ketemu supaya saya bisa menjelaskan input-input nilai yang saya masukkan. Tahu-taunya dia katanya di luar Bali. Nah, ini yang bagaimana bisa menjelaskan orang di luar Bali kalau tidak kita ketemu. Ya. Ini catatan kecil buat saya, pengalaman saya mengajar. Jadi jangan sampai apa namanya saya merugikan Anda. Tapi jangan juga Anda saya permudah. Misalnya Anda tidak ikut 2S atau tidak mengumpulkan tugas, Anda lulus dengan nilai yang bagus. Nah, ini juga dosa bagi saya. Mohon dimaklumi. Jadi semua ini adalah penilaiannya secara objektif. Saya berusaha seobjektif mungkin di dalam penilaian untuk mengurangi kerugian sebenarnya bagi mahasiswa yang memang sudah rajin dan membuat tugas. Ada yang mengaku sudah membuat tugas, kemudian dia perlihatkan dan kemudian dia berkisar, tapi di kormanya tidak ada itu. Nah, yang salah siapa? Kan saya bingung juga. Jadi Anda sebelumnya mengecek kepada korbannya, oh tugas saya sudah ada, sudah terkumpul atau belum. Itu ya tugas Anda, bukan tugas saya. Saya hanya menerima file dari korbannya Anda. Dan untuk perkuliahan di dalam selama lain, jadi mohon jangan mengganggu yang lain. Jadi Anda matikan dulu speaker Anda, mute-kan selama saya memberi perkuliahan. Nah, nanti kalau sudah saya berikan sesi pertanyaan, silahkan di sana hidupkan kembali. Jadi biasanya setelah akhir materi, saya akan berikan kesempatan untuk bertanya. Kira-kira itu yang isi dari kontrak perkuliahan. Saya tidak membahas RPS karena itu sudah tinggal dibaca aja, nanti materinya disesuaikan pemberiannya dengan itu. Nah, inilah kontrak perkuliahan yang saya berikan. Jadi mohon dimaklumi dan dicamkan. Materinya nanti akan saya berikan sehari sebelum memberikan kuliah. Tapi karena kemarin itu ada saya perbaiki beberapa karena kita harus mengupdate setiap semester perkuliahan, maka saya berikan yang ulang lagi yang terbaru. Nanti setelah Anda bacakan biar sesuai dengan apa yang saya berikan. Nah, perkuliahan kita mulai. Nah, sebelum saya mulai ada pertanyaan mengenai penilaian atau kontrak perkuliahan. Silahkan kalau ada bisa ditanyakan. Kalau tidak ada, saya mulai saja dari pendahuluan. Jadi mata kuliah manajemen proyek ini mencakup pengertian dari manajemen itu sendiri, kemudian sasaran dan kendalanya, tahapan karakteristik, jenis-jenis fungsi-fungsi manajemen. Nah, ini biasanya sudah agak overlapping dengan kalau yang di kelautan dengan manajemen dan kewirausahaan. Tapi saya akan ulangi karena tidak semua yang dapat mata kuliah itu. Kemudian yang terpenting adalah mengenai Project Management Body of Knowledge, jadi PMBOK. Ini adalah isi dari manajemen proyek itu. Jadi kemudian organisasi proyek, unsur-unsur pembangunan, penjadwalan dan pengendalian proyek. Nah, di sini akan kita lihat bagaimana Anda menyusun suatu jadwal pelaksanaan, jadwal proyek itu tidak pengertiannya tidak hanya sekedar fisik begitu saja, tapi juga bisa berupa program-program. Nanti kita ke sana mengenai pengertian manajemen proyek. Nah,
tentu saja tujuannya saya mengajar di sini adalah agar Anda sebagai mahasiswa dapat memahami pengertian manajemen proyek dengan dapat membuat penjadwalan dan dapat melakukan perhitungan pengendalian biaya dan waktu serta memperpendek durasi proyek. Jadi karena sifatnya proyek ini adalah on schedule, jadi Anda harus bisa mengontrolnya atau mungkin juga bisa memperpendek waktu pelaksanaan. Nah, inilah yang tujuan akhir kita di dalam perkuliahan mata manajemen proyek ini sendiri. Kita ke latar belakang, jadi kita mulai dengan artinya setiap orang pun bahwa pengalaman itu adalah merupakan guru terbaik. Jadi pengalaman guru baik. Nah, bagi profesional di bidang manajemen, rekayasa dan teknologi konstruksi itu adalah sangat relevan sekali. Jadi pengalaman merupakan sesuatu yang sangat bagus. Dan itu merupakan pengetahuan yang terus-menerus bisa dikembangkan. Seperti contohlah di sini misalnya bangunan monumental yang kita lihat sekarang ini, yang monumental, itu bukanlah tercipta dari hasil mempelajari atau menerapkan teori atau ilmu fisika dan matematika secara deduktif, tetapi dari pengamatan berbagai pengalaman, upaya coba-coba, dan eksperimen yang melahirkan ilmu dan teknologi modern secara induktif. Nah, contohnya di sini misalnya kalau lihat kita di dalam perkembangan kehidupan manusia, jadi mulai dari kehidupan nomaden, jadi manusia-manusia purba, itu adalah hidup di dalam gua-gua. Dalam gua-gua itulah mereka bereksperimen, menciptakan sesuatu yang sederhana menurut kita sekarang, tapi ya kalau dulu itu adalah sesuatu yang penemuan yang sangat langka. Misalnya katakanlah dengan penemuan batu-batu lancip untuk berburu, kemudian tombak, batu dan sebagainya, kemudian penemuan api. Ini membuat menjadi perkembangannya yang lebih lanjut. Yang biasa berburu dengan memakan daging mentah, kemudian ada terciptanya panas atau api sehingga bisa membuat tungku pemanasan dan sebagainya. Kemudian mulailah berkembang setelah ditemukannya perunggu, maka mulai senjata-senjata itu untuk berburu, terutama untuk kehidupan, itu ciptakan dari perunggu, sehingga berkembang menjadi penemuan besi dan sebagainya. Bukan dari matematika atau tapi setelah kan seperti itu. Contohnya piramid itu sudah terbangun sekitar 7.000 tahun sebelum Masehi. Ya. Perkiraan 7.000 sampai 500 tahun sebelum Masehi. Jadi ini memerlukan eksperimen teknologi yang sangat tinggi. Kalau kita lihat hanya bangunan sederhana berbentuk piramid, tetapi di dalamnya ada struktur yang sangat unik. Nah, ini adalah bangunan-bangunan monumental yang diwariskan sampai saat ini, yang mana sebenarnya kalau dipikirkan itu tidak masuk akal pada zaman itu. Kemudian ada Candi Borobudur di abad ke-8 di Jawa, abad ke-8 ya kalau tidak salah. Kemudian bangunan-bangunan modern yang ada sekarang di Bali itu adalah berkembangnya dari coba-coba dulu, eksperimen, pengalaman, apakah tahan gempa atau bagaimana. Ini adalah perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan berdasarkan pengalaman. Nah, kalau kita lihat perkembangannya, jadi ada History of Industrial Revolution, jadi setelah adanya revolusi industri,
Jadi 1.0, 2.0 sampai sekarang 5.0. Jadi yang kita hadapi adalah 4.0. Jadi digitalisasi, komputerisasi. Nah, inilah nanti akan mengarah kepada personalization, jadi future personalization. Jadi masing-masing akan mempunyai suatu kemampuan individu, personality, yang mana nanti akan terkait satu sama lain dengan teknologi IT yang nanti akan menjadi sasaran dari kehidupan revolusi industri itu sendiri. Yang berawal dari sekitar abad ke-18, 1780 itu adalah mekanisasi. Jadi kemudian 1870 itu penemuan dengan penemuan listrik mulailah terjadi elektrifikasi. Kemudian tahun 1970 menjadi automatisasi, robotisasi. Kemudian 1980 globalisasi. Dan sekarang adalah era digitalisasi. Kemudian nanti akan beranjak kepada personalisasi. Ini hanya sekilas saja mengenai perkembangan teknologi sehingga kita bisa kaitkan dengan kehidupan manajemen, di mana yang terbanyak sekarang adalah mengenai computing. Jadi penghitungan itu hampir 74%. Sedangkan engineering itu hanya menopang 16%. Sedangkan matematika sangat kecil, sekitar 4%, fisika 3%, dan life science lainnya adalah 3%. Jadi yang banyak itu adalah mengenai digitalisasi, computing. Jadi sistem analisisnya 15%, kira-kira software development itu mendominasi 32%, dan supporting spesialis 14%. Itu nantinya adalah akan didominasi oleh teknologi komputer, jadi computing. Sama-sama PPLus. Ini dapat tergerak tua kali. Nah, kita berpijak pada project manager di sini. Ya mungkin Itu kira-kira salary yang didapat dari survei 2017 itu adalah sekitar 45 juta. Sampai 85 juta. Itu adalah harga untuk salary dari manajemen project manager. Nah, disinilah akhirnya kenapa mata kuliah ini sangat diperlukan. Kita nanti akan menciptakan manajer-manajer yang profesional. Lihat seperti itu kira-kira latar belakang di mana diajarkan manajemen proyek. Nah, sebelum kita ke intinya manajemen proyek, kita harus kembali lagi atau mungkin flashback kalau bagi yang sudah pernah menempuh mata kuliah manajemen, dasar-dasar manajemen maupun kewirausahaan. Tapi tidak salahnya kita memflashback lagi apa yang sudah kita pelajari. Jadi berawal dari teori manajemen yang mana sebelumnya sebenarnya lihat pengamatan, jadi sekitar abad ke-19, 1800 sekian. Jadi mulailah diperkenalkan suatu ilmu yang disebut dengan manajemen. Jadi beberapa ahli berpendapat seperti Stone and Winkel itu adalah proses merencanakan, mengorganisasi, jadi merencanakan, mengorganisasi, memimpin, mengendalikan usaha-usaha anggota organisasi dan proses penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang sudah ditetapkan. Jadi suatu manajemen itu terapkan dulu tujuan organisasinya. Nah, tujuan organisasi ini bisa dicapai apabila ada suatu proses perencanaan, terus organisasi, pembentukan organisasi, kemudian leader, pemimpin, dan ada pengendalian, jadi monitoring dan evaluasi.
yang kembali nanti proses ini akan berulang sehingga ada perbaikan sehingga ada usaha-usaha organisasi tersebut untuk mencapai tujuannya itu. Nanti ada ahli lain yang Terry yang hampir mungkin sama juga pengertiannya. Manajemen adalah proses tertentu yang disingkat tadi adalah perencanaan, organisasi, pemimpin, mengendalikan. Itu terdiri dari kegiatan merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan sumber daya manusia, dan sumber daya lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Hampir sama. Jadi kesimpulan dari suatu manajemen itu adalah usaha yang berkaitan dengan memelihara kerjasama sekelompok orang. Jadi mengorganisasi, merencanakan, jadi semua itu di dalam suatu bentukan organisasi, dalam satu kesatuan, serta usaha memanfaatkan sumber daya lainnya, misalnya sumber daya alam, sumber daya mineral, dan sebagainya, untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya. Jadi itulah kira-kira pengertian dari manajemen. Unsur-unsur manajemen sudah kita pernah bahas dulu di manajemen. Itu adalah yang ada adalah manusianya. Jadi manusia yang menggerakkan organisasi ini. Jadi ada sekumpulan manusia yang mempunyai tujuan yang sama. Kemudian ada bahan atau material yang diolah di dalamnya. Jadi ada untuk menghasilkan suatu produk. Nah, produk ini bisa berupa produk yang hard material, bisa juga soft material. Tidak aja pengertiannya hanya sekedar fisik begitu, tapi juga bisa program kan. Misalnya di Microsoft sudah ada mengorganisasi manusia yang membuat program-program. Sehingga hasilnya nanti adalah suatu program software. Kemudian ada mesin di peralatan untuk menjalankan dari proses tadi. Nah, tentu saja yang terpenting di sini adalah sudah ditentukan metodenya atau cara kerjanya, metodenya. Nah, semua ini 1 sampai 4 ini bisa berjalan apabila ada bensinnya. Bensinnya itu berupa uang atau money, atau modal. Jadi modal untuk menggerakkan sistem ini. Jadi manusianya perlu pengkajian, bahan perlu dibeli, peralatan perlu dibeli, dipelihara. Metode kerja ini adalah nanti bisa kita dapatkan dari manusianya. Inilah modal uang ini yang paling menjadi darah dari organisasi manajemen tersebut. Jadi itulah pola penting dari unsur manajemennya adalah man, material, machine, method, and money. Jadi 5M tadi. Man, material, machine, methods, and money. Jadi semua ini akan bisa berjalan dengan baik. Jadi kelima ini harus ada semua. Harus ada semua. Tingkatan manajemen ada tingkatan manajemen lower first line manajemen, jadi yang langsung berhubungan dengan kerja operasionalnya dan jangka waktunya, jadi program kerjanya ini buat harian. Kemudian ada middle management, jadi menengah, yaitu tingkat manajemen tingkatan tengah atas suatu organisasi. Kemudian ada tingkat top management. Nah, biasanya ini berbentuk segitiga dia. Jadi yang top management ini adalah mengarahkan rencana ini buat meliputi jangka panjang. Ya, ada manajer bawah, manajer tengah, manajer atas, top management. Prosesnya adalah manajemen itu suatu organisasi yang dipastikan memiliki satu aturan atau beberapa tujuan, yang memberikan arahan dan menyatukan pandangan unsur yang terdapat di dalam organisasi tersebut. Jadi organisasi ini mempunyai suatu tujuan, baik dia satu maupun beberapa tujuan, yang memberikan arah dan menyatukan pandangan unsur yang terdapat di dalam organisasi.
Nah, di dalam pencapaian tujuan tersebut diperlukan serangkaian kegiatan yang dikenal dengan proses manajemen. Jadi yang tadi itu, jadi perencanaan, organisasi, pengendalian, controlling dan sebagainya. Ya kalau kita lihat bisa secara manajemen, jadi kita bisa lihat bahwa dia harus ada suatu penetapan tujuan atau goal getter gitu. Kemudian ada planning, perencanaan, ada staffing, ada directing, ada supervising, pengawasan dan pengendalian atau controlling. Nah, inilah yang nanti akan dari suatu proses manajemen tadi. Jadi dari penetapan tujuan, perencanaan atau planning, staffing, directing, supervising, dan controlling. Inilah proses yang terjadi di dalam suatu manajemen. Kita bisa bahas satu persatu, jadi yang disebut dengan penetapan tujuan atau goal getting tadi, penetapan tujuan, itu adalah merupakan sasaran yang dicapai oleh suatu organisasi di mana di masa yang akan datang dan manajer bertugas mengarahkan jalannya organisasi untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi pemimpinnya atau manajernya mengarahkan sejauh mana bisa kemampuannya, itu adalah tergantung dari manajer itu mengarahkan para pekerjanya. Nah, tujuan yang baik harus memenuhi sifat-sifat yaitu spesifik, jadi jelas apa yang dicapai atau ingin dicapai atau diperoleh. Kemudian realistis, bisa dicapai dan bukan sekedar angan-angan. Terukur, memiliki ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan keberhasilan. Jadi terukur dia. Kemudian ada keterbatasan waktu. Kapan waktu itu harus dicapai? Jadi ada spesifik, realistis, terukur, keterbatasan waktu. Itulah tujuan yang baik yang harus dipenuhi. Spesifik, realistis, terukur, dan terbatas waktu. Kemudian di dalam planning atau perencanaan. Perencanaan merupakan pemilihan informasi dan pembuatan asumsi mengenai keadaan di masa yang akan datang untuk merumuskan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi namanya juga rencana, jadi kita harus meramalkan sesuatu yang akan datang. Yang mana kita bisa secara pasti atau paling tidak mendekati kepastian untuk merumuskan tata kerja atau tata kelolanya dari organisasi itu sendiri. Nah, langkah-langkah yang perlu dicapai di dalam perencanaan itu adalah mendiskusikan persoalan yang direncanakan dengan jelas dan baik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Jadi perencanaan itu adalah sebenarnya langkah-langkah kerja di dalam mencapai tujuan akhir dari organisasi tersebut. Kemudian mengumpulkan informasi yang berkenaan dengan kegiatan yang sudah akan terjadi dalam rangka pencapaian tersebut, tujuan tersebut. Jadi di dalam prosesnya kita harus tahu masalahnya apa, kemudian informasinya seperti apa, yang nantinya tentu dipergunakan untuk perbaikan pelaksanaan berikutnya, karena prosesnya nanti akan ada berulang. Kemudian melakukan analisis terhadap informasi yang dapat dikumpulkan dan mengklasifikasi atas kepentingannya. Menetapkan batasan-batasan perencanaannya, kemudian menetapkan alternatif rencana, memilih rencana yang akan dipakai. Nah, ini bisa Anda lihat sendiri. Yang terpenting di sini adalah menyiapkan jadwal pelaksanaan secara rinci, sehingga bisa kita lihat prestasi itu dalam pencapaian program tadi. Sehingga nanti kita bisa melakukan review atau pemeriksaan ulang terhadap rencana yang diusulkan sebelum dilaksanakan. Ya, ada reviewnya, jadi ada evaluasinya. Jadi setiap saat kita bisa mengevaluasi apakah program ini sudah berjalan dengan baik, apakah mundur atau apakah maju. Jika kita bisa di dalam perjalanan ini bisa kita membuat suatu perbaikan. Itu yang disebutkan planning. Kemudian staffing adalah proses manajemen yang berkenaan dengan pengarahan atau rekrutmen, penempatan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja dalam organisasi. Ini bentuknya adalah
staffing di sini. Jadi rekrutmen, pelatihan dan pengembangan. Yang terlibat di sini adalah memang perencanaan sumber daya manusia, yaitu tahap penentuan akan kebutuhan tenaga kerja dalam suatu organisasi. Jadi kita harus menetapkan kebutuhan tenaga kerja atau manusia untuk mencapai tujuan tersebut. Pengerahan tenaga kerja yang dapat berasal dari pasar tenaga kerja maupun dari promosi dalam organisasi itu sendiri. Jadi bisa dia berupa pelatihan atau mungkin juga rekrutmen dari tenaga ahli yang sudah berpengalaman. Staffing kita lanjutkan, yaitu seleksi proses pemilihan tenaga kerja, kemudian pelatihan dan penilaian kinerja atau performance appraisal. Directing adalah usaha untuk memobilisasi sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Jadi bagaimana si orang direktur itu memotivasi pekerjanya dengan baik sehingga mencapai suatu proses yang bagus atas dasar proses kepemimpinannya untuk mencapai tujuan tersebut dan memberikan suasana hubungan kerja yang baik dan mengkoordinasi orang-orang dan kegiatan dalam satu organisasi. Inilah adalah usaha dari directing itu tadi. Memotivasi, kemudian melakukan hubungan kerja yang baik, mengkoordinasi dan sebagainya. Itu adalah kemampuan dari directing tadi. Untuk memobilisasi sumber-sumber daya yang dimiliki oleh organisasi agar dapat bergerak dalam satu kesatuan. Jadi tidak tercerai-berai begitu, jadi untuk mencapai rencana yang sudah ditetapkan. Kemudian yang berikutnya adalah supervisi atau supervising, pengawasan. Jadi didefinisikan sebagai interaksi langsung antar individu-individu dalam suatu organisasi untuk mencapai kinerja serta tujuan organisasi tersebut. Jadi interaksinya adalah supervisi, kemudian pengendalian. Nah, di sini pengendalian adalah proses penetapan apa yang telah dicapai, yaitu proses evaluasi kerja dan jika diperlukan dilakukan perbaikan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tidak saja hanya produksi fisik, tetapi juga program juga harus dikontrol. Yang disebut dengan monitoring dan evaluasi. Ini tetap harus dilakukan karena proses ini akan bisa kita perbaiki baik selama proses itu berjalan maupun nanti setelah ada pengulangan dari program tersebut. Jadi langkah-langkahnya adalah pertama adalah mengukur terhadap kinerja yang telah ditampilkan dalam setelah waktu pengendalian tertentu. Kemudian hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan dalam rencana untuk mengetahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Apabila penyimpangan kalau masih dalam batas yang diizinkan, maka proses manajemen dapat terus dilakukan. Jika tidak, maka perlu akan perbaikan-perbaikan terhadap rencana yang telah dibuat sehingga proses manajemen berulang kembali. Nah, seperti saya katakan tadi, ini harus dilakukan controlling ini adalah untuk mengevaluasi. Ya, mengevaluasi. Apakah prosesnya sudah berjalan dengan baik atau kalau tidak, kita bisa di tengah jalan kita evaluasi lagi dan memperbaiki lagi. Itu adalah proses-proses dari manajemen tadi. Jadi itu adalah dari perencanaan, jadi dari penetapan tujuan dulu, goal setting, kemudian perencanaan atau planning, kemudian staffing, directing, supervising, dan controlling. Ini adalah jiwa-jiwa dari manajemen tadi. Nah, itu sedikit tentang manajemen. Mungkin yang lain sudah Anda dapatkan banyak, jadi macam-macam organisasi dan sebagainya di dasar-dasar manajemen dan kewirausahaan. Nah, kita ke proyek. Apakah pengertian proyek itu? Nah, menurut PMBOK, A Guide to Project Management Body of Knowledge, jadi project characteristic is a temporary endeavor undertaken to create a unique product, services, or result. Jadi
Proyek itu adalah usaha sementara dilaksanakan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi dia bersifat sementara proyek ini, jadi bersifat temporary. Jadi jasa atau hasil yang unik. Apa yang maksud temporary di sini adalah mempunyai tanggal start dan finish yang pasti. Jadi every project has a definite beginning and a definite end. Jadi temporary ini adalah mempunyai kepastian mulainya, kemudian berakhirnya. Jadi tidak dia dalam waktu rentang yang tidak berakhir. Jadi dia sudah di dalam satu waktu tertentu. Beberapa orang. Nah, 10 langkahnya project management ini adalah project integration management, project scope management, project time management, project cost management, dan project quality management, human resource, communication management, risk management, procurement management, stakeholder management. Jadi 3, 4, 5 ini kenapa saya bedakan? Karena ini yang perlu. Jadi adalah time, jadi waktu, biaya, dan kualitas. Itu yang terpenting di dalam diri project management itu. Jadi project time management, project cost management, project quality management. Memang yang lainnya adalah sebagai penunjangnya, integrasi, skopnya seperti apa, human resource-nya seperti apa, komunikasinya bagaimana, risikonya seperti apa, perekrutannya seperti apa, stakeholder-nya seperti apa. Jadi semua nanti adalah jiwanya adalah time, cost, and quality. Agak ininya matanya selalu. Nah, dari tadi penjelasan tadi, pengertian proyek itu adalah sasaran dan tujuannya adalah mempunyai sasaran dan tujuan. Kemudian rentang waktu, biaya, dan sumber daya yang pasti, unik dan tidak berulang, persyaratan kerja dan sesuai kebutuhan pemilik. Jadi dia dalam waktu tertentu dan tidak pernah terulang lagi. Jadi dia seperti itu. Kemudian hasilnya terukur dan dapat dikuantifikasi. Jadi kualitasnya seperti apa. Aktivitas yang direncanakan, dijadwalkan, serta dikendalikan. Yang disebut dengan proyek. Nah, Anda jangan berpikiran itu proyek itu hanya sekedar fisik saja. Pembangunan gedung, pembangunan pelabuhan, pembangunan yang lain-lain. Tapi juga program juga sama. Jadi dia mempunyai sasaran tujuan, rentang waktu yang tertentu, unik dan tidak berulang. Jadi misalnya membuat program apa begitu misalnya, sama saja. Atau mungkin komisi rapat-rapat tertentu. Itu adalah disebut dengan project juga. Nah, kalau kita lihat di sini, karakteristik proyek itu ada 3. Jadi dia temporary, bersifat sementara, rentang waktunya tertentu. Kemudian unik, dia hanya satu-satu, tidak akan terulang lagi. Kemudian progresif elaborasi, jadi dia mempunyai keunikan tersendiri, kemudian terkolaborasi dalam rentang waktu tertentu, sehingga mutu, waktu, dan biaya tertentu. Sehingga di sini yang menjadi unsurnya adalah pemilik atau ownernya sendiri, yang tentu saja dibantu oleh konsultan, baik dia konsultan perencana, pengawas, maupun konsultan MK, ada namanya 3. Nanti kita ke sana. Jadi pemilik ini adalah yang mempunyai ide atau pemrakarsa, maupun yang memodali. Kemudian yang melaksanakan nanti ada dalam ini disebut dengan kontraktor. Kontraktor. Konsultannya adalah yang memberi masukan kepada pemilik, sehingga mendapatkan suatu perencanaan yang bagus, sehingga nanti pelaksanaannya dicarikan suatu pelaksana yang kita sebut dengan kontraktor. Itu adalah unsur proyeknya, hanya ada 3. Tetapi konsultan itu ada 3 juga, jadi ada konsultan perencananya, ada konsultan pengawasnya, ada konsultan manajemen konstruksi, konsultan MK itu. Nanti ada beda-beda fungsi sendiri-sendiri. Nanti kita. Nah, skop manajemennya adalah waktu atau time dan cost itu sudah harus tertentu.
tanpa mengorbankan kualitas. Jadi kualitinya tercapai dengan perencanaan waktu dan biaya yang sudah direncanakan. Jadi skup pekerjaannya tercapai dengan kos yang tertentu dan waktu pelaksanaan tertentu sehingga kualitasnya tercapai. Manajemen proyek atau manajemen konstruksi menggunakan sistem terintegrasi dan prosedur dari para peserta sepanjang desain proyek dan pelaksanaan penelitian pada produksi. Jadi manajemen proyek beririsan dengan manajemen konstruksi. Jadi manajemen proyek atau manajemen. Jadi hampir sama pengertiannya. Jadi di project itu ada goal setting, spesifik, measurable, agreed upon, realistik, dan time based. Jadi sudah dibatasi oleh waktu. Usaha atau aktivitas sementara dilakukan secara bertahap untuk menciptakan produk yang unik, jasa dan hasil sesuai dengan tujuan yang ditentukan. Jadi sebenarnya karakteristik dari proyek adalah unique product, services, or results. Sesuatu yang unik dan kejadiannya hanya sekali, itu adalah unik, mempunyai tujuan khusus, dan diselesaikan dalam spesifikasi yang pasti, dibatasi oleh anggaran atau sumber daya yang terbatas, hal yang dapat diurai dengan jelas dan dapat dilaksanakan, hasil deliverable terukur dan dapat dikuantifikasi, dapat direncanakan, dilaksanakan, dikendalikan. Kira-kira. Nah, ini ada beberapa yang mana manajemen umum maupun manajemen proyek perbedaannya di sini. Kalau manajemen umum mempunyai komitmen terhadap kelangsungan suatu usaha, jadi dia bersifat kontinuitas. Jadi, tetapi di dalam perjalanannya akan ada evaluasi untuk memperoleh berikutnya. Sedangkan manajemen proyek itu mempunyai komitmen terhadap penyelesaian suatu usaha atau proyek tertentu. Jadi dia punya rentang waktu yang tertentu. Manajemen umum bersifat pengulangan, tapi manajemen proyek tidak. Kalau manajemen umum itu bisa terus berubah, tapi manajemen proyek dia bisa sewaktu-waktu, jadi sehingga dia bisa berubah sewaktu-waktu. Dan satu proyek dengan proyek lain bisa membutuhkan tim yang berbeda. Manajemen teknis cenderung terfokus, sedangkan menurut pendekatan yang luas, mengelola sistem sesuai keahlian, libatkan manajemen tim multidisiplin ilmu, karena dia bersifat multi projects. Beberapa contoh proyeknya ini adalah misalnya yang dikembangkan suatu produk baru atau jasa baru, silakan. Jadi sekarang startup seperti itu merupakan proyek juga. Perancangan suatu sarana transportasi yang baru. Misalnya ada program jalan kereta api mengelilingi Bali dan sebagainya, tren atau apa. Kemudian mengembangkan informasi baru juga bisa. Membangun suatu bangunan atau gedung dan fasilitasnya. Ini biasanya banyak dilakukan. Jadi hampir setiap gedung berbeda dia, baik bentuknya, cara pelaksanaannya maupun yang lainnya. Jadi tidak akan ada yang sama. Demikian pula tim yang bekerja mungkin saja bisa berbeda. Kemudian menjalankan suatu kampanye untuk partai politik. Ini kan bersifat teamwork dia. Tim suksesnya. Mengimplementasi suatu prosedur baru atau proses dalam bisnis. Itu juga bisa berupa contoh-contoh proyek yang ada. Kira-kira itu yang bisa saya jelaskan. Nantinya Anda akan saya berikan satu contoh tugas secara detail ya. Silahkan Anda menggali mengenai pengembangan suatu produk baru atau jasa. Contohnya seperti apa, pelaksanaannya bagaimana, kemudian mempunyai perancangan suatu sarana transportasi yang baru, proyek yang apa,
seperti saya bilang tadi, misalnya jalan kereta api mengelilingi kota Denpasar gitu misalnya, apa saja. Mengembangkan suatu proses sistem informasi baru yang dimodifikasi. Misalnya ada sekarang adalah Gojek atau apa, GoFood dan sebagainya. Membangun suatu bangunan gedung, nah ini tentu saja banyak. Gedung itu bisa saya bangunan yang lainnya seperti overpass, underpass, kemudian jalan tol dan sebagainya. Menjalankan suatu kampanye untuk partai politik. Nah, seperti apa tim sukses yang bekerja, seperti apa, kemudian apa saja yang dikerjakan. Mengimplementasi suatu prosedur baru atau proses dalam bisnis. Silakan Anda cari-cari contoh-contohnya. Nah, ini ada 6 poin yang harus Anda jelaskan. Anda bisa ketik dalam laporan dalam berupa paper. Paling maksimum ya 5 halaman penuh lah. Jangan terlalu banyak. Nanti saya bosan membacanya. Dikumpulkan pada Korma, paling lambat pertemuan kuliah berikutnya sudah saya terima lewat Korma Anda. Jadi nanti setiap pertemuan akan saya berikan suatu tugas yang nanti dirangkum. Karena ini nilainya 3 SKS. Saya harus memberikan tugas mandiri Anda setelah perkuliahan ini. Nanti mungkin juga akan ada diskusi dan sebagainya. Aku tahu apa tugas akhirnya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan pertama ini. Kita mulai dari kontrak perkuliahan, kemudian aturan-aturan yang kita buat, penilaian. Nah, mengenai daftar pustaka atau tinjauan pustaka-pustaka yang dibuat, Anda bisa lihat di RPS. Enggak lah, Apa saja daftar pustaka yang bisa kita pakai. Nah, materinya juga Anda bisa lihat di RPS-nya. Nah, pada pendahuluan ini, latar belakang ini, kita hanya menjelaskan pengertian manajemen dan pengertian proyek itu sendiri. Kira-kira itu yang saya sampaikan di pertemuan perdana. Jika ada yang perlu ditanyakan atau berdiskusi, silakan. Kita buka sesi pertanyaan. Silakan. Selamat siapa pagi, ya? Pak. Ya, silakan. Ini Angel Sonia ya. Silakan Angel. Sebelumnya mohon maaf kalau ada suara berisik karena saya di rumah. Saya mau nanya Pak, tadi itu mau nanya soal kalau misalkan manajemen proyek itu tuh sebenarnya punya standar nggak sih Pak? Misalkan kayak mau ngelakuin uji kompetensi untuk untuk dalam bidang manajemen proyek itu mengacu pada apa aja. Terus kalau memang ada standarisasinya itu, standarisasi manajemen proyek itu kayak gimana untuk menyatakan kalau misalkan itu tuh layak secara nasional atau internasional gitu, khususnya untuk di industri. Itu sih Pak. Terima kasih Angel Sonia. Jadi pertanyaan yang bagus. Jadi namanya juga proyek, dia sifatnya adalah unik, jadi sementara. Tidak ada standarisasi yang baku ditentukan. Jadi dia hanya bersifat pada saat proyek itu sendiri. Jadi standarisasinya dibuat pada saat perencanaan awal. Apa saja yang dicapai, mutunya seperti apa, progresnya sampai kapan. Dan biaya yang diperlukan segini, sudah ditentukan, kualitasnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat produk pabrik itu bukan proyek dia, karena dia berulang. Jadi dia punya standarisasi tersendiri yang sudah ditetapkan. Misalnya standarisasi untuk ISO 2000 atau ISO 9000 dan sebagainya. Itu karena dia sifatnya adalah bukan proyek, jadi dia bersifat manajemen berulang, fabrikasi. Ya. Demikian pula misalnya penyelenggaraan pendidikan di perguruan tinggi seperti Anda ini. Ini sifatnya kan berulang.
Jadi ada standarisasi. Jadi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan nasional itu sudah punya standarisasi sendiri baku. Oh, ini standarnya harus begini. Jadi dia misalnya unggul prodinya adalah standarnya memenuhi ini. Kalau dia tidak unggul seperti ini. Itu adalah di dalam bukan proyek dia merupakan suatu manajemen berulang. Jadi suatu publikasi istilahnya. Itu kira-kira. Jadi proyek itu hanya sifatnya sementara, unik. Jadi unik itu hanya itu saja. Dan sudah dilakukan standarisasi dari awal pada proyek itu sendiri, tidak pada proyek yang lain. Tetapi dalam pelaksanaan item-itemnya itu memang ada standarisasinya. Yang saya tahu contohnya karena saya dari bidang sipil, misalnya beton, gitu. Beton harus memenuhi mutu dari ICI atau dari beton Indonesia, gitu. Terus kemudian gedungnya harus tahan gempa, memenuhi perencanaan ini. Itu kan di rencananya. Tetapi bentuknya, wujudnya itu berbeda-beda pada setiap proyek. Itu contohnya. Misalnya kalau misalnya Anda menjadi suatu kepanitiaan. Kepanitiaan itu kan sifatnya pada saat itu. Orang dan cara kerjanya juga akan berbeda pada setiap proyek, setiap panitia. Contoh kalau Anda di himpunan itu mungkin kegiatan misalnya penerimaan mahasiswa baru di depan kampus dan sebagainya. Itu orangnya akan berbeda setiap tahun. Programnya juga tidak akan sama, ada bedanya. Jadi ada inovasi di situ. Jadi tidak berulang, dia harus standarisasinya seperti itu. Cuma nanti di dalam pelaksanaannya memang ada aturan-aturan yang membatasi itu. Itu bukan standarisasi namanya, di aturan-aturan yang itu kira-kira bisa dimengerti? Oh ya Pak, bisa saya pahami. Terima kasih Pak. Ya, silakan Angel. Ada yang lain lagi? Selamat pagi menjelang siang Pak. Ya Jeffrey, silakan. Siap. Izin bertanya Pak. Namanya proyek kan, kalau namanya sudah menjalankan proyek kan pasti ada ya dibilang kendala-kendala yang mengganggu jalannya proyek itu kan Pak. Nah, yang saya mau ngambil contoh kasus misalnya karyawan atau mereka mogok kerja gitu Pak. Nah, misalnya menjalankan suatu proyek itu tiba-tiba karyawan tiba-tiba mogok kerja nih. Nah, apakah kita harus mencari karyawan baru atau gimana Pak? Gitu Pak. Yang mungkin saya agak bingung gitu Pak. Yang soalnya biasa kan keluar berita kan ada karyawan mogok kerja. Nah, di situ kan berpikir itu gimana sih? Itu kan merupakan salah satu kendala yang fatal buat proyek tersebut Pak. Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Jeffrey. Jadi pertanyaannya bagus. Ini juga sama kaitannya dengan kalau di proyek itu adalah sifatnya rekrutmen dan disepakati. Jadi tenaga profesional yang ada itu adalah sudah sesuai dengan spesifikasinya. Jadi dia tidak melakukan pelatihan, tidak melakukan pembinaan dan sebagainya. Jadi dia sifatnya adalah kalau memang dia mogok karena ini dibatasi oleh schedule, oleh waktu, maka bisa si project manager itu mencari tenaga lain yang sifatnya ini. Tapi kalau di pabrik produksi itu karena dia ada rekrutmen dan pembinaan dan lain sebagainya, jadi pelatihan sebagainya, itu memerlukan suatu pemikiran yang lebih panjang. Apakah karena pemogokan ini karena manajemennya secara
fisik atau secara psikis, ataukah memang dari segi pendapatan. Itu perlu dinegosiasi. Tapi kalau di suatu proyek, karena sifatnya dibatasi oleh waktu, tidak bisa berpikir seperti itu. Harus dicarikan solusi yang lain. Apakah dengan tetap juga memang ada solusinya, misalnya perundingan dan sebagainya. Tapi kalau biasanya adalah perlu perekrutan tenaga kerja yang lain karena sifatnya kontraktual. Jadi tim yang pekerja yang datang itu kontraktual dia. Jadi hanya dibatasi oleh waktu mengerjakan suatu pekerjaan tertentu dan dibatasi oleh biaya yang dia sepakati. Gitu. Tidak ada biasanya mogok kerja di situ. Kecuali mungkin mogok kerjanya karena upahnya tidak dibayar, kan ini lain lagi. Itu kan bukan masalah dari pekerjanya, tapi dari masalah dari manajemennya, dari manajer proyek. Bisa saja dia kesepakatan pembayaran misalnya 2 minggu dibayar, ataunya molor. Nah ini bisa terjadi pemogokan gitu. Nah ini masalahnya di project manager, bukan di pekerja itu sendiri. Karena dia dari awal sudah disepakati, dia mengerjakan pekerjaan A, biayanya adalah segini, waktunya adalah segini. Makanya jarang ada terjadi pemogokan di proyek. Tapi kalau di pabrik ya, karena produksinya berulang. Mungkin saja dia bekerja sudah 5 tahun, kemudian tidak ada perbaikan nasib atau tidak ada penaikan gaji, nah itu bisa mogok. Tetapi dia sudah punya keahlian. Kalau misalnya mogok, pabrik itu tidak jalan. Itu bedanya proyek dengan produksi berulang. Gitu. Itu kira-kira. Proyek itu jarang saya dengar ada pemogokan. Jadi memang tidak dibayar. Itu kira-kira aja, Pi. Siap, terima kasih atas jawabannya, Pak. Ada lagi? Pak, saya mau nanya soal tugasnya, boleh Pak? Silakan Sonya, Angel. Iya, tadi ini kan soalnya itu tentang uraikan secara detail contoh proyek. Nah ini ada berapa poin gitu kan masing-masing itu. Nah saya mau nanya itu tuh nanti yang dipaparin itu tuh contohnya aja atau uraiannya itu kayak definisinya, terus ruang lingkupnya, terus planning dan perencanaannya juga, atau kayak gimana Pak? Karena takutnya nanti kurang jelas atau gimana gitu contohnya. Terus bingung di situ sih Pak, apa contohnya aja atau bagaimana proyeknya, ruang lingkup, terus perencanaan dan itunya apa dimasukin juga gitu Pak? Ya, benar juga Sonya. Saya hanya memancing sejauh mana pendalaman Anda mencari sesuatu, ya, inovasi Anda. Sejauh mana Anda bisa memperdalam, mencari informasi yang lebih terkait. Silakan, saya buka selebar-lebarnya. Karena kalau Anda lihat di dalam penilaian nanti, tentu adalah kedalaman pembahasan, kemudian literatur yang dipakai, semakin banyak nilainya akan semakin bagus. Kemudian cara penulisannya bagaimana, nah ini yang saya nilai, sehingga memancing inovasi Anda. Kalau Anda bilang proyek ini adalah A, proyek ini adalah B, gitu kan gampang sekali, tidak ada 5 menit Anda kerjakan. Tetapi kalau Anda cari contoh proyek, misalnya contoh proyek transportasi, pengembangan transportasi, misalnya pembuatan underpass di Bandara Simpang Lewaruci gitu misalnya. Oh, lokasinya di sini, begini, pekerjaannya begini, ini. Terinci Anda jelaskan, bisa, itu adalah nilainya akan lebih besar. Apalagi Anda isi referensinya, Anda ambil dari mana. Seperti itu. Silahkan Anda berinovasi. Saya kira pengalaman saya sebelumnya hanya memberikan layout tugas saja, tetapi mahasiswanya sekarang itu sangat pintar-pintar
eh, apa namanya, memperluas. Hasilnya akan lebih baik diberikan kebebasan berkreasi. Di sana terlihat bagaimana individu itu bisa secara langsung mengembangkan topik yang ada. Itu kira-kira, Sonia. Iya Pak, terima kasih Pak, udah dipahami. Jadi misalnya waktu Anda selang, misalnya ini kan seminggu, jadi ada 6 hari. Misalnya kalau Anda cari satu topik satu hari gitu ya, artinya 3-4 jam Anda ketik, mungkin hasilnya akan bagus gitu. Anda bertahap cari. Ya luangkan waktu 1 jam begitu, cari di internet dan sebagainya. Oke, ada lagi? Ada lagi? Ok. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu pertemuan perdana. Jadi saya akhiri. Terima kasih atas waktu yang Anda luangkan. Jadi ingat bahwa kormanya nanti akan melaporkan siapa-siapa saja yang tidak hadir pada kuliah hari ini. Mungkin sudah ada yang ditunjuk karena dia beralangan hadir hari ini. Tita. Silakan laporkan ke saya lewat WA boleh, siapa-siapa saja yang tidak hadir. Nanti saya cek juga di ininya. Jadi kalau kita lihat urutannya di sini ada 1902 tidak ada, 1904 sampai 08 tidak ada. Apakah itu ikut atau tidak saya juga kurang. Tapi yang nanti saya cek lagi. Jadi pesertanya ada 39-an. 39. Oke, saya tutup perkuliahan ini dengan ucapan selamat siang, selamat istirahat. Selamat siang Pak, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak.